Iya, jadi kan gini, sebetulnya kalau dalam teknik debat itu kan ada tiga aspek ya. Yang pertama konten, isinya ada apa enggak gitu ya. Yang kedua adalah Mm-mm. konteks. Konteks itu bagaimana kita menyampaikan kontennya gitu ya. Baru yang Ya, ketiga ada baru yang namanya channel. Channel itu nantinya setelah debat kita masih punya ruang lagi tuh, masih punya Mm. ruang pembelaan yang namanya sosial media. Nah itu Mm. itu itu yang harus kita pahami itu Mas. Nah kalau dalam sisi konten ini yang paling yang kita perhatikan pertama adalah dari sisi konten terdapat kelemahan dari Gibran sendiri pada saat ngomongin kontennya itu. Mm-mm. Karena dia menyampaikan dengan teknik istilahnya flaming lah, bikin orang bingung gitu ya, sehingga orang nggak bisa Oh, jawab. Itu sudah pernah dia lakukan pada saat ya. kemarin, pada saat debat sebelumnya gitu ya sama Gus Imin. Nah Mm-mm. kali ini dia lakukan ke Prof Mahfud, Ya. konten. Tapi kontennya bukan konten untuk debat calon presiden. Karena kan kalau presiden itu kan kontennya harus kebijakan. Mm. Ini kontennya adalah tebak-tebakan. Kontennya tebak-tebakan, kayak cerdas cermat lah intinya itu. Itu yang pertama tuh. Mm. Sehingga kontennya tidak kuat, sehingga Prof Mahfud juga agak tersinggung gitu ya. Mm. Yang kedua adalah baru konteks bagaimana menyampaikan. Ya. Bagaimana menyampaikan ini eh, dengan segala macam model. Tapi kita harus tahu konteks budaya kita seperti apa. Yang Mm. dilakukan oleh Gibran itu khas Mm. banget perdebatan konteks yang dipakai oleh debat Presiden Amerika. Oke. Itu dia ngenyeknya sampai kayak gitu tuh. Sampai bahasa tubuhnya keluar dan lain sebagainya gitu. Itu Cuman masalahnya kan ini baik. Mas Ili yakin bahwa yang dilakukan Gibran itu ngenyek. Ngenyek itu bahasa Jawa artinya meledek begitu kan ya. Siapa tahu memang untuk mempertegas apa yang mau ditanyakan kepada Pak Mahfud. ya dalam konteks ini dalam konteks debat itu kan memang kita harus menjatuhkan lawan sebetulnya. Karena Oh, kan oke. debat itu kan tidak ada kita setuju dengan. Jadi memang harus menjatuhkan lawan. Dan Hmm. itu yang dilakukan sebetulnya oleh Hmm. oleh oleh Gibran. Konteksnya bagaimana caranya Ya. menjatuhkan lawan. Nah, cuman beda persepsi aja nih ketika menjatuhkan lawan dengan konsep, kemudian Gibran melakukannya menjatuhkan lawan dengan gestur, dengan bahasa tubuh. Itu Hmm. Hmm. yang kemudian banyak orang kecewa sebetulnya. Kalau menurut Anda semalam Itu. Pak Mahfud itu benar akhirnya jadi jatuh karena gerakan-gerakan tubuh Gibran yang mencari-cari itu atau sudah Ya, mengerti, Mas Ili? ya kalau pembacanya adalah debat Presiden Amerika, Pak Hmm. Mahfud kita sebut jatuh. Karena dia tidak bisa menanggapi eh, ejekan dari Gibran, intinya gitulah. Oh. Cuman karena ya, jadi kalau di Amerika tuh sampai kalau kita lihat debatnya Presiden Amerika tuh ngenyeknya tuh Hmm. gitu. Hmm. Tapi karena ini terjadi di Indonesia, unggah-ungguh itu jadi nomor satu, Ya. sebaliknya yang terjadi. Gibran yang Ya. kemudian tertuduh dia tidak hormat, nggak punya sikap Oke. sopan santun gitu. Bahkan ada yang bilang songong lah gitu ya. Itu kalau menurut Itu. Anda, Mas Ilih, sebetulnya yang dilakukan Gibran ketika gestur mencari jawaban itu memang by design atau spontan saja? Karena kalau saya melihat natural sekali ya kelihatannya, ya, tidak ada kelihatan gerakan-gerakan drama begitu. Bagaimana, Mas Ilih? Iya kan kan tadi itu Mas ada tiga konteks kan. Yang pertama Mm-mm. kan konten, yang kedua konteks, yang ketiga channel. Jadi kan Oke, baik. salah satu kekuatan 02 itu Oke, bagaimana pasca debat mereka tetap menang. Nah saya baik. melihat yang dilakukan Gibran ini by Mas Ilih, design untuk nantinya pada saat halo halo oke, pada saya saat di tidak mau sosial media memberikan nanti akan gestur yang bagus. salah, tapi saya akan berikan kesempatan Mas Ili untuk melanjutkan lagi penjelasan selepas kita ikuti kumandang azan maghrib berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.